Selamat pagi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar bahkan pemirsa di mana saja berada. Jemaat PPDPL Pusat Waina di Kota Jayapura. Syukur bagi Tuhan pagi hari ini kita jumpa kembali, satu sukacita yang besar untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman-Nya sebagai roti kehidupan, air kehidupan bagi setiap kita. Dan biarlah kekuatan Allah terus menjadi milik bagian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun engkau berada, sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita segera mulai dengan pujian kita, doa, setelah itu firman Tuhan sebagai ibadah kita pagi hari ini. Kita puji Dia dengan pujian besar-besar anugerah-Nya. Besar anugerah-Nya, oh besar kuasa-Nya, tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Mari sama-sama jemaat, oh besar anugerah-Nya, oh besar kuasa-Nya, tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Mari sama-sama, oh besar anugerah-Nya, oh besar kuasa-Nya, tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah, tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Oh besarlah kasih Allah. Oh besarlah kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk kasih karunia keselamatan kekal yang telah Engkau berikan bagi kami. Kesehatan, kekuatan, ya Bapa. Bahkan kesempatan bagi kami untuk hidup dan merayakan kemenangan-kemenangan-Mu. Bahkan bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang waktu bagi kami. Bapa, pagi hari ini kami mohon Roh Kudus datang menolong setiap kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, ya Tuhan. Hamba
terbatas atau tidak terbatas, Engkau bisa Tuhan memberi pengertian yang lebih dalam kepada umat-umat-Mu. Kami siap sambut firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, satu sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita bisa ada bersama-sama di sini untuk belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan biar menjadi makanan rohani bagi setiap kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam keadaan tak berdaya, ingatlah masih ada Tuhan. Sekali lagi, dalam keadaan tak berdaya, ingatlah masih ada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sehingga ayatnya yang ke-17, tapi kita akan nanti belajar keseluruhan dari tema ini atau perikop ini. Saya akan baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Ini mengisahkan tentang tindakan Elisa dalam peperangan melawan orang Aram. Tindakan Elisa, Nabi Elisa melawan orang Aram. Saya akan baca ayat 2 Raja-Raja pasal 6 ini ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sangat luar biasa. Ingatlah bahwa dalam keadaan tak berdaya masih ada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kisah ini adalah kisah tentang Nabi Elisa. Karena di sini raja negeri Aram itu atau Suria, atau sekarang kita melihat raja ini begitu marah. Raja Aram ini, Raja Aram di Syria atau sekarang disebut Suria, sehingga dia menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel. Ya, jadi Raja Aram ini menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel. Namun setiap kali strategi disusun, strategi hendak dilaksanakan, strategi itu selalu terbongkar. Rahasia untuk penyerangan ini selalu terbongkar dan terbaca oleh lawannya. Israel mengetahui apa yang dipersiapkan, dan akibatnya berkali-kali penyerangan dari Raja Aram ini gagal. Penyerangan yang disiapkan semua mubazir. Sehingga dia begitu kebingungan, sehingga dia bertanya kepada pasukannya, apakah ada orang-orang di antara kita yang mengkhianati saya? Apakah ada orang-orang di antara kita yang menjadi mata-mata bagi Israel? Tetapi setelah itu diberitahukan kepada Raja Aram bahwa yang membongkar setiap strategi, yang memberitahukan setiap strategi atau rahasia tersebut adalah seorang nabi di Israel, yaitu Elisa. Puji nama Tuhan. Elisa sang abdi Allah, dia yang selalu memberitahukan semua strategi-strategi yang rahasia, sang abdi Allah. Maka marahlah Raja Aram itu.
Marahlah raja negeri Aram itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 dari 2 Raja-Raja pasal 6 itu, ayat yang ke-12 itu, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Puji nama Tuhan. Sangat rahasia. Nabi Elisa tidak ada di sana, tetapi dia tahu semua bagian itu sebab dia adalah seorang abdi Allah. Ini membuat Raja Aram begitu gusar dan begitu marah. Maka mereka dengan kekuatan tentara yang sangat besar dipersiapkan. Tentara Aram dengan kekuatan yang besar karena raja itu marah kepada Elisa. Pasukan yang besar itu datang mengepung kota Dotan. Kota Dotan ini tempat di Israel di mana Elisa tinggal. Tempat Elisa tinggal. Elisa bersama bujangnya. Mereka tinggal di sana. Tentara Aram mengepung. Kalau kita baca ayat 14 sampai 15 itu dari 2 Raja-Raja pasal 6 itu luar biasa. 14 ayat 14, maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Haleluya. Jadi mereka menghadap Elisa. Mereka mengepung dia di kota Dotan itu. Pagi-pagi hari kata Alkitab, ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah kepadanya, ya, suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bujangnya ini pergi keluar, pembantunya ini pergi keluar dan dia melihat bahwa pasukan Aram telah mengepung kota Dotan. Tidak ada sedikit pun celah, tidak diberi ruang untuk mereka melarikan diri atau bergerak, sudah dikepung. Dan dia berkata, celakalah. Bujang ini sangat takut. Dia berkata kepada tuannya Elisa, celakalah tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Jemaat Tuhan, tidak ada tempat untuk berlari. Kiri kanan ditutup, ya. Timur, barat, utara, selatan, semua jalan tertutup. Kota itu sudah dikepung. Puji nama Tuhan. Berarti Elisa dan bujangnya, mereka tidak memiliki daya apapun, tidak mempunyai solusi jalan keluar untuk bagian ini. Apakah yang akan kita perbuat? Ini pertanyaan dari bujangnya kepada Elisa sebagai abdi Allah kita. Tapi mari sama-sama kita melihat apa yang membuat mereka bisa lolos dari ancaman ini. Apa yang membuat mereka bisa menang dari pengepungan yang sangat ketat ini? Apa yang membuat mereka mengalami kemenangan? Yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama, waktu bujangnya memberitahukan bahwa mereka sudah dikepung dan berkata, tuanku, celakalah kami. Apakah yang akan kita perbuat? Bagian pertama merupakan kemenangan. Elisa bilang begini, jangan takut. Amin. Jangan takut. Allah menyertai kita. Haleluya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 itu, saya baca ayat 16a itu. Ketika bujangnya datang dan berkata mereka sudah mengepung kita, celakalah kita. Apa yang harus kita perbuat? Ayat pasal 6 ayat 16a itu, jawab Elisa, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Memang dalam Alkitab ini Allah begitu banyak berbicara tentang jangan takut. Kenapa Elisa berkata jangan takut?
Karena Elisa sudah melihat pembelaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Elisa sudah melihat pembelaan Tuhan di setiap waktu. Ketika dia masih bersama-sama dengan Elia, dia sudah melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu. Elisa yakin Allah tidak akan meninggalkan orang-orang pilihannya. Elisa yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang mengandalkan dia. Elisa orang yang sangat taat kepada Allah. Dia bukan seorang yang tunduk kepada raja atau kepada manusia-manusia yang lain, tetapi dia orang yang paling memprioritaskan Allah. Dia hidupnya tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jangan takut. Dia bilang kepada bujangnya, jangan takut. Sebenarnya bujangnya bingung, kemana kita akan pergi, kemana kita akan lari. Tapi mari kita lihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Bagian pertama ini, memang ketakutan sering muncul karena disebabkan oleh cara pandang kita yang salah. Ketakutan sering muncul karena cara pandang kita yang salah. Cara pandang kita yang salah dalam melihat masalah-masalah kita. Bujangnya Elisa ini merasa takut karena punya cara pandang yang berbeda dengan Elisa. Bujangnya menjadi takut, menjadi resah. Tetapi Elisa mempunyai cara pandang yang berbeda. Haleluya. Elisa punya cara pandang yang berbeda. Apa itu cara pandang yang berbeda? Karena Elisa melihat yang tidak dilihat oleh bujangnya. Amin. Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya. Haleluya. Elisa melihat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dengan mata jasmani. Tetapi bujangnya tidak melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Jemaat Tuhan, inilah kelebihan daripada abdi Allah ini. Inilah kelebihan dari orang-orang yang hidup berserah kepada Tuhan dan melayani dia. Elisa lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Jadi Elisa lebih memperhatikan apa yang tidak kelihatan daripada apa yang kelihatan. Mungkin coba pikir-pikir ini sebenarnya seperti apa. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Apa kata firman Tuhan di sana? Dua Korintus pasal yang keempat, kita akan lihat ayatnya yang ke-18. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Tuhan Yesus akan menolong kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, banyak orang akan percaya bahwa hal-hal yang luar biasa itu, hal-hal yang hebat itu akan terus menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan menyertai orang-orang yang berharap kepada Tuhan dan tinggal di dalamnya, tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Elisa memperhatikan apa yang tidak kelihatan, tapi bujangnya tidak seperti demikian. Jemaat Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa kalau hidup kita dikendalikan oleh apa yang kelihatan saja, kalau hal itu menyenangkan, kita akan senang. Tetapi sebaliknya, kalau tidak menyenangkan, kita akan sedih, kita susah, kita bimbang, kita ragu. Tetapi Elisa melihat yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat oleh bujangnya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau kita cuma melihat yang kelihatan,
maka ada ketakutan sepanjang waktu. Ada masalah sepanjang waktu. Karena kita cuma melihat yang kelihatan. Alkitab berkata yang tidak kelihatan itu lebih luar biasa. Itu cuma dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi saudara, ketakutan adalah pintu bagi setan untuk mengancam kita. Ketakutan dapat menutup mata kita untuk melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan ketakutan, kecemasan, Alkitab katakan dia akan membungkukkan kita. Dia akan melemahkan kita. Jadi waktu kita takut, itu pintu bagi iblis untuk menghancurkan kita. Musuh sudah mengepung. Tetapi Elisa sama sekali tidak goyah, tidak takut. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Nabi Elisa tidak peduli dengan kekuatan tentara Aram yang mengepungnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tentara Aram yang mengepung dia pada saat itu. Elisa tidak peduli dengan kekuatan tentara Aram yang mengepungnya. Dia lebih peduli dengan melihat kuda-kuda dan kereta berapi yang sedang ada di sekelilingnya. Haleluya. Dia tidak peduli dengan kekuatan tentara Aram itu, tapi dia peduli dengan apa yang dia lihat, bahwa malaikat-malaikat itu, tentara-tentara Allah itu, dengan kereta berapi sedang ada di sekelilingnya. Haleluya. Apakah hari ini engkau terancam? Tuhan ada bagi kita. Jadi sebenarnya melalui Alkitab kita belajar tentang hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak mungkin dilihat dengan mata biasa ini, mata jasmani ini, kasat mata kita ini. Di dalam Alkitab kita belajar, Alkitab beritahukan, kita bisa baca di sini hal-hal yang mujizat, hal-hal yang tidak masuk dalam akal nalar pikiran kita, hal-hal yang supranatural yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat. Alkitab mencatat bagian-bagian itu. Kita tidak bisa melihat malaikat, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu memang benar-benar ada. Kita tidak lihat, tapi Alkitab beritahukan kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu ada. Dan mereka ada di sekeliling kita. Haleluya. Mereka ada di sekeliling kita. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Mazmur 34 ayat 8, firman-Nya berkata dengan tegas, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Dengarkan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Anda tidak percaya? Tetapi Alkitab mencatat bahwa malaikat-malaikatnya sedang ada di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ini jaminan. Kalau engkau terancam pagi ini, engkau terancam hari ini, atau engkau ada sedang dalam ancaman hari ini, ingatlah bahwa malaikat-malaikat Tuhan sedang menjaga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi inilah perbedaan iman kita dengan dunia dan agama-agama yang lain. Haleluya. Dia malaikat-malaikat yang menyertai kita. Mata jasmani kita ini memang terbatas. Tetapi mata iman bisa melihat jauh di balik tirai. Mata jasmani kita terbatas, tapi mata iman kita, mata rohani kita dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh dunia. Tuhan dapat memberitahukannya kepada kita. Dan Elisa tahu, Elisa paham kepada siapa dia percaya. Elisa paham kepada siapa dia percaya. Oleh sebab itu, di dalam hidupnya Nabi Elisa mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu sangat aman. Tuhan menjaga dengan begitu luar biasa. Aman di dalam Tuhan. Kita lihat
Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang keempat ayatnya yang ke-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, Engkau membiarkan aku diam dengan aman. Tentram, aman di dalam Tuhan, walaupun di tengah pengepungan. Ini kehebatan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Kristus. Walaupun ancaman mengepung dan tidak ada solusi, mereka tetap tentram, aman, tidur nyenyak, sebab Tuhan menyertai mereka. Jemaat, ini luar biasa. Elisa mengandalkan Tuhan. Jadi Elisa ini disebut a man of God. Elisa ini, dia disebut sebagai a man of God, atau dia disebut sebagai orang dari Allah, manusia dari Allah, manusia Allah. Karena Elisa sendiri itu artinya Allah adalah keselamatan. Nama arti dari nama Elisa itu Allah adalah keselamatan. Malah dia disebut manusia Allah, orang dari Allah, a man of God. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan takut, bujangnya sudah gemetar. Jangan takut. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, apakah ketakutan kita hari ini? Seluruh dunia memang sedang takut. Bumi yang sedang dikepung oleh COVID-19, di sekitar kita yang sedang dikepung oleh virus corona. Dan ini virus yang universal, mengglobal. Tapi saya ingin katakan lewat firman Tuhan ini, Anda tidak lihat dengan mata jasmani. Anda tidak melihat bahwa Tuhan itu besar bagi hidupmu, tapi Dia ada. Kita tidak takut sebab ada pembelaan Tuhan bagi kita. Jangan pernah Anda takut karena ada pembelaan Tuhan. Jangan takut. Takut adalah pintu bagi setan. Tinggal tidur aman dengan tenang walaupun musuh ada di sekitarmu. Tadi pemazmur sudah katakan seperti itu. Mazmur pasal 2 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tinggal aman, tenang, tentram walaupun terkepung. Sebab Tuhan adalah penolong kita. Allah kita adalah penolong kita. Bagian yang kedua, mengapa Elisa mengalami pertolongan yang ajaib itu? Yang kedua itu, Allah itu berpihak kepada umatnya. Allah itu berpihak kepada umatnya. Kalau kita lihat terus 2 Raja-Raja pasal 6 itu ayat yang ke-16b. Allah itu berpihak kepada umatnya. Jawabnya jangan takut. Yang B itu, Elisa bilang kepada bujangnya yang takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa bilang sama dia. Dia tidak melihat, tapi Nabi Elisa bilang, lihat. Lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Yang kedua, Allah itu berpihak kepada umatnya. Allah berpihak kepada kita yang hidup takut akan Dia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, bukan hanya Allah berpihak kepada umatnya saja, tetapi Allah juga memerintah pasukan malaikatnya dengan kereta api berkuda siap sedia untuk mempertahankan orang-orang percaya. Allah memerintahkan pasukan malaikat dengan kereta berkuda, kereta berapi untuk mempertahankan hidup orang-orang percaya. Luar biasa. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Firman-Nya bagi kita, Roma pasal 8 ayat yang ke-31.
pasal 8 ayat 31 firman-Nya berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Allah berpihak kepada kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 33 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Allah ada di pihak kita. Kepungan boleh ada, tapi Allah berpihak kepada umatnya. Malah Allah memerintahkan malaikat-malaikat dengan kereta api berkuda, siap sedia untuk mempertahankan orang-orang yang percaya, mempertahankan hidup saya dan hidup saudara, hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Sangat luar biasa. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Anda harus beriman bahwa Anda adalah orang yang spesial, yang Tuhan pelihara dengan seluruh kekuatan kuasanya. Mari sama-sama kita lihat terus maju ke depan. Kita lihat lagi Mazmur pasal yang ke-56. Janji-janji Tuhan yang hebat bagi kita. Mazmur yang ke-56. Kita coba baca Mazmur 56. Haleluya. Ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Firman-Nya berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa. Dia berpihak kepada kita. Dia memihak kepada kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Mungkin hari ini ada banyak persoalan yang mengepung hidupmu. Problema-problema. Persoalan-persoalan yang mengepung hidupmu. Tapi percayalah bahwa Allah berpihak kepada kita. Berpihak kepada umatnya. Malah di sini dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dan untuk mempertahankan hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau malaikat-malaikat itu menjaga kita, mungkin kita bertanya, siapakah malaikat-malaikat itu? Ada beberapa catatan di sini. Malaikat itu kalau dalam sebutan Ibrani disebut malak. Malaikat itu malak. Sedangkan di dalam sebutan perjanjian baru di Greek atau Yunani itu dibilang angelos. Malaikat itu artinya pesuruh. Malaikat itu pesuruh. Jadi para malaikat adalah pesuruh atau hamba-hamba surgawi Allah. Para malaikat itu pesuruh atau hamba-hamba surgawi Allah. Alkitab mencatat bagian-bagian itu, Ibrani pasal 1, 13-14. Para malaikat adalah makhluk surgawi yang diutus oleh Allah untuk berurusan dengan manusia. Jadi Allah mengutus malaikat-malaikat ini untuk berurusan dengan kita, berurusan dengan manusia, sebagai agen pribadi Allah, sebagai juru bicara Allah. Dan di dalam fungsinya, malaikat-malaikat Tuhan adalah agen yang dapat melakukan pembinasaan, penghukuman. Bahkan mereka dapat melakukan keadilan. Para malaikat dapat melakukan juga perlindungan, seperti firman yang sedang saya sampaikan ini. Mereka bisa membuat perlindungan berdasarkan perintah Allah. Dan mereka juga bisa melakukan pembebasan atas hukuman yang terjadi atas orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan mereka bisa membantu, menolong, menyelamatkan manusia dan memberi petunjuk dan perintah. Seperti mereka datang memberi petunjuk kepada Nuh, mereka datang memberi petunjuk kepada Lot,
menarik tangannya keluar dari Sodom. Jadi malaikat-malaikat ini adalah pesuruh Tuhan. Malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba surgawi Allah, yang diperintahkan Allah sebagai agen Allah, agen pribadi Allah, juru bicara Allah demi kita, anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ingat, Allah selalu berpihak kepada kita. Ingatlah bahwa Allah berpihak kepada kita, dan Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengiringi setiap perjalanan kita. Waktu engkau dalam kesusahan, kesulitan, air mata, penderitaan, sakit, Dia ada. Bahkan malaikat-malaikatnya turut menjaga kita. Kita lihat Mazmur pasal 91. Apa kata Alkitab tentang malaikat-malaikat itu? Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Puji nama Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itu firman Tuhan luar biasa. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Allah ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya, ya ini ayat ini, ayat yang luar biasa, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjaga kita di setiap jalan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa. Allah berpihak kepada kita. Allah berpihak kepada saya, berpihak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga kita di setiap jalan kita. Masih takut? Masih bimbang? Beriman sungguh kepada Tuhan, maka engkau akan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib itu. Apabila kita merasa kelabakan, kita merasa terjebak, tak ada pilihan, tak berdaya seperti Elisa dan bujannya, ingatlah bahwa masih ada Allah yang selalu menyertai kita. Dia berkata, akulah Immanuel yang selalu menyertai engkau. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku akan bersama-sama dengan engkau dari awal sampai pada akhir lintasan hidupmu. Jadi doa kita hari ini, di bagian kedua ini, doa kita hari ini, katakan, Tuhan, izinkan saya mau melihat kuasa-Mu. Izinkan saya untuk tenggelam di dalam kuasa-Mu. Tolonglah saya untuk percaya bahwa Engkau rela, Engkau sanggup menolong saya dalam situasi apapun yang saya alami. Berdoa, Tuhan, lakukan perkara yang besar bagi hidupku. Mujizat-mujizat Allah yang dinyatakan melalui para nabi itu dipakai Allah untuk memanggil umatnya agar mereka kembali melihat bahwa Dia itu Allah yang maha kuasa. Hari ini apapun persoalan kita juga, Tuhan mau kita melihat kuasanya, pertolongannya. Bukan saja Dia menolong, tapi Dia juga memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi dan menjaga kita, agar kita bisa terhibur. Kita percaya kepada Allah sebagai sumber mujizat di saat kita tak berdaya. Dia satu-satunya pertolongan kita. Anda rugi kalau Anda tidak percaya kepada Dia. Dia penolong kita. Bagian yang ketiga, apa yang menyebabkan Elisa mengalami pertolongan dan kemenangan itu? Itu merupakan pelajaran rohani bagi kita. Ketika hujannya, ayat 15 itu dia bilang, celaka Tuhan,
Celaka tuanku, karena kita telah dikepung. Kita lihat di ayat 17 itu, apa yang dilakukan oleh Elisa. Itu hal yang biasa. Jadi satu kemenangan itu diawali dengan doa. Jadi bagian ketiga ini, kita berdoa agar kita dibebaskan dari kebutaan rohani. Rupanya bujangnya Elisa ini masih buta secara rohani. Kita lihat ayat 17, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Ketika bujangnya merasa takut, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," mata bujangnya, "supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, buta rohani itu adalah salah satu penyakit. Di dalam Kisah Para Rasul itu bilang, mereka sudah melihat dan melihat, tapi tidak paham. Sudah melihat dan melihat, tapi tidak mengerti. Sudah mendengar, tapi tidak paham. Elisa berdoa sehingga mata bujangnya itu, mata rohaninya itu dicelikan. Semua orang Kristen yang percaya Alkitab adalah firman Allah. Semua orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah harus senantiasa berdoa agar Allah membebaskan mereka. Kita semua harus berdoa sehingga Allah membebaskan kita dari kebutaan rohani. Allah membebaskan kita, menyembuhkan kita dari kebutaan rohani dan membuka mata hati kita agar kita dapat melihat realita, fakta-fakta rohani dari kerajaan Allah dengan lebih jelas. Memang Allah ingin menampilkan hal-hal yang tidak ada di dunia ini, itu ada di dalam kerajaannya di sorga. Dan hal-hal kerajaan Allah itu, ketika mata kita dibukakan, dicelikkan mata rohani kita, kita dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh dunia. Kalau hari ini Allah mencelikkan mata kita seperti mata bujang daripada Elisa itu, kita dapat melihat realita-realita rohani tentang kerajaan Allah yang lebih jelas lagi. Puji nama Tuhan. Kalau Lukas 24 ayat 31 itu kasus. Ya. Ketika Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit. Kedua orang itu, Kleopas dan temannya, mereka dari Yerusalem, mereka ke Emmaus. Mereka berjalan dari pagi sampai petang. Mereka ketemu seorang lagi, bersama-sama bergabung dengan mereka dan menceritakan tentang peristiwa Golgota itu. Dan bercerita tentang bagaimana mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, mengapa dia disalibkan. Yesus yang harus mati dan disalibkan. Dan orang itu menjelaskan dengan begitu luar biasa kepada mereka. Dari pagi sampai petang, mata rohani tertutup. Ini murid Tuhan. Tapi ketika mereka ada di Emmaus bersama-sama malam itu, mereka dalam jamuan makan bersama. Ketika orang itu, dia memecah-mecahkan roti untuk mereka makan. Barulah celiklah mata mereka. Mereka baru melihat bahwa orang yang bersama mereka dari pagi sampai petang adalah Yesus yang disalibkan, mati dan sudah bangkit itu. Haleluya. Jemaat Tuhan, seberapa jauh Emmaus, Yerusalem dan Emmaus itu berapa mil jauhnya? Berapa jauh engkau sudah menjadi anak Tuhan? Kalaupun sampai saat ini mata rohanimu belum dicelikkan, mintalah Tuhan mencelikkan mata rohani. Kenapa dua orang ini, Kleopas dan temannya, mata rohani mereka tertutup? Karena mereka dirundung ketakutan yang berlebihan. Mereka dirundung rasa sedih yang mendalam. Mereka dirundung kehilangan pegangan hidup, pengharapan hidup, menyebabkan mata rohani mereka tertutup. Hari ini saya mengajak kita semua, seberapa jauh perjalanan kita, bukan saja dari Yerusalem ke Emmaus, tapi seberapa jauh kita menjadi orang Kristen. Berdoa, minta Tuhan, celikkan mata rohaniku, agar aku pun dapat melihat kekayaan kemuliaan-Mu, realitas-realitas rohani kerajaan Allah yang dibawa dari kerajaan surga ke bumi yang tidak dilihat oleh dunia, tapi dapat dilihat oleh orang-orang yang telah dicelikkan mata rohaninya.
Mari kita baca Efesus pasal 1, 18 sampai 21. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, 18 sampai 21. Efesus pasal 1 ayat yang 18 sampai 21. Ini masih tentang mata yang dicelikan. Puji nama Tuhan. 18 sampai 21 firman-Nya berkata begini. Ya, saya baca dari ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, ayat 18 itu. Kita minta supaya Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan hatimu, mata hatimu terang, agar kita dapat mengerti pengharapan-pengharapan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Elisa sudah tahu. Dia mengerti, dia mengenal Tuhan, dia mengenal Allah. Makanya dia menaruh seluruh pengharapannya kepada Allah. Hari ini orang-orang Kristen, Anda akan menjadi rugi kalau Anda tidak berdoa untuk minta mata rohanimu dicelikan. Elisa melihat bala tentara Allah yang besar itu, tapi bujangnya tidak melihat. Jadi mata yang dicelikan bisa melihat bala tentara surgawi, bisa melihat hal-hal dari kerajaan Allah yang disingkapkan. Dan itu hanya terjadi bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang matanya sehat secara fisik matanya sehat, tetapi ternyata mereka buta secara rohani, sehingga mereka tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban. Mereka tidak dapat melihat keajaiban-keajaiban karya Tuhan di sekitar mereka. Malah ada orang bertanya, di mana Tuhan? Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini membutakan mata rohani mereka, pikiran mereka. Orang-orang ini menjadi buta rohani, dan mereka harus dicelikan. Biarlah dengan firman Tuhan hari ini. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasih, orang percaya yang tidak mempercayai kuasa Tuhan, itu seperti orang-orang yang buta rohani, tidak percaya. Ada orang bilang, kuasa Tuhan itu cuma 2000 tahun yang lampau, sekarang sudah tidak ada. Saya ingin beritahu bahwa kuasa Tuhan tidak berubah hari ini, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Orang-orang beribadah kepada Tuhan, aktif di gereja, namun mereka meragukan kuasa dan keberadaan Tuhan. Mereka meragukan mujizat-mujizat yang besar itu. Mereka meragukan hal-hal yang adikodrati. Mereka tidak percaya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan yang dapat menolong kita, dapat membebaskan kita. Jangan lagi bertanya, apakah Tuhan mampu menolong saya? Dapatkah Dia menyembuhkan saya? Dapatkah Dia memberkati saya? Apakah Yesus itu ada? Dan sebagainya. Ini Gehazi, bujang Elisa ini, antara percaya dan tidak kalau penyertaan Tuhan itu ada. Antara percaya dan tidak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Malah di perjanjian baru firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itu tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Anda bandingkan Anda dengan Yesus, Anda akan berubah terus, tapi Dia tidak berubah. Jadi mari kita percaya kepada Kristus. Dunia boleh berubah, Yesus tidak pernah berubah. Pemimpin-pemimpin gereja boleh berubah, Yesus tidak pernah berubah. Hamba-hamba Tuhan bisa berubah, artinya mati dan pergi, tapi Yesus tidak pernah berubah. Dia kekal selama-lamanya.
Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Kita memuji Tuhan kita karena terang Allah yang bercahaya di dalam hati kita itu. Dia sendiri berkata dari dalam gelap akan terbit terang. Sekarang mata bujangnya dicelikan. Elisa berdoa, Tuhan celikan matanya. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Mata bujang itu sekarang sudah melihat. Sedangkan mata-mata musuhnya dibutakan. Anda mau dicelikan mata rohanimu? Berdoa, minta kepada Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, beritakan kabar baik ini. Dan ketika orang lain menerima Yesus, maka selubung yang menutupi mata mereka itu akan dibuka. Mata rohaninya akan dicelikan. Marilah kita minta Tuhan membuka mata rohani kita, mata iman kita, agar kita melihat hal-hal yang adikodrati, yang supranatural itu. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Mungkin saya tidak menjelaskan lebih terperinci lagi, tetapi Tuhan akan menolong kita untuk melihat bahwa pertolongannya lebih besar daripada musuh-musuh kita. Pertolongannya lebih besar dari sakit penyakit kita. Pertolongannya lebih besar dari persoalan-persoalan ekonomi yang sedang engkau hadapi. Pertolongannya lebih hebat daripada persoalan-persoalan hidupmu. Dia mampu menolong engkau. Berdoa, Tuhan, celikanlah mataku, agar aku mampu melihat bahwa engkau itu besar, engkau ajaib dan mulia, engkau mampu menolong aku. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Ini kemenangan luar biasa. Ketika mata bujangnya dibukakan, Elisa berdoa lagi. Elisa memohon di ayat 18 itu, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, mereka menuju ke Elisa. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Elisa katakan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Haleluya. Kita menyaksikan Tuhan mencelikan mata rohani anak-anaknya, dia membutakan mata musuhnya. Haleluya. Saya pikir kalau kita berdoa dan mata musuh-musuh kita dibutakan, mereka tidak punya target yang lebih untuk kita. Bagian keempat ini, saksikanlah keagungan, kemurahan Allah itu bagi dunia. Ayat 18-23 itu dari 2 Raja-Raja pasal 6 18-23 menceritakan kemenangan ini. Elisa berdoa dan mata pasukan Aram dibutakan. Mata pasukan Aram itu dibutakan. Kalau mata sudah buta, mau bikin apa lagi? Dunia gelap. Terang dia bilang gelap, karena mata sudah buta. Tidak tahu jalan kemana, tidak tahu tempat bisa pergi, tidak tahu pulang. Elisa berdoa, Tuhan menjawab doanya, membutakan mata para lawannya. Allah membutakan. Jadi Allah membutakan mata pasukan Aram ini sama seperti Allah membutakan mata orang-orang di Sodom yang ingin menyusahkan para malaikat yang datang ke rumah Lot itu. Mereka paksa masuk, mata mereka dibutakan. Puji nama Tuhan. Jadi doa Elisa ini doa yang menghancurkan semua strategi musuh-musuhnya. Doa yang melumpuhkan kekuatan lawan. Doa yang mempermalukan musuh, yaitu tentara Aram itu. Sehingga mereka ada di dalam ketidakberdayaan yang sadar. Doa Elisa telah mematahkan, mempermalukan, dan membuat mereka tak berdaya. Haleluya. Coba Tuhan, doa itu adalah salah satu komunikasi yang paling canggih sejak masa perjanjian lama sampai hari ini ke surga. Doa-doa kita itu apabila didoakan dengan yakin dan percaya sangat besar kuasanya. Dan doa-doa kita apabila dinaikkan kepada Tuhan itu melebihi kecepatan cahaya. Allah akan mendengar doa-doa kita. Orang-orang yang memanggil dia, anak-anaknya, dia akan menjawab doa-doa mereka dan menolong mereka. Elisa berdoa dan Tuhan membutakan mata pasukan Aram. Haleluya. Kalau engkau berdoa, Tuhan akan membutakan mata para musuh-musuhmu. Kalau engkau berdoa, Tuhan akan membutakan mata semua lawan-lawanmu.
Haleluya. Ketika mereka buta, ayat 20, 19 sampai 20 itu, Elisa menuntun mereka, menuntun lawannya sampai ke Samaria, sampai ke kota Elisa, ibu kotanya. Sampai di Samaria, barulah Elisa berdoa lagi, Tuhan, jadikanlah mata mereka agar mereka melihat. Waktu mata mereka terbuka, pasukan Aram, mereka melihat bahwa mereka telah tertangkap dengan cara Allah yang ajaib. Kita bisa membelenggu musuh-musuh kita untuk tidak bekerja lebih keras lagi. Anda bisa berdoa, musuh-musuhmu akan diborgol, musuh-musuhmu akan diikat, dan mereka tak berdaya lagi. Musuh-musuhmu akan menjadi jinak karena doa-doamu begitu ajaib. Jadi Allah dalam strateginya ingin namanya dimuliakan lewat kemenangan-kemenangan dari umatnya. Allah dalam strateginya yang dahsyat, Dia ingin melihat kemenangan itu bagi kita. Dia ingin melihat kemenangan yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, yang tinggal di dalam Dia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, iblis dibuat malu dan tertunduk. Iblis dibuat membungkam tanpa sepatah kata pun, karena doa Elisa yang begitu luar biasa. Jemaat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan bagi kita. Dia mampu menolong kita. Ayat 21 sampai 23, Allah menampilkan strategi perang yang damai namun mengalahkan musuh. Dengarkan, Allah menampilkan strategi perang yang damai namun mematahkan kekuatan musuh, mengalahkan musuh. Kenapa demikian? Kalau kita baca, lalu bertanyalah, ayat 21 dari 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 21, lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala pasukan Aram sudah ada di Samaria di depan mata mereka, tidak berdaya. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Raja bertanya kepada Elisa, saya bunuh mereka. Ayat 22, jawab Elisa, jangan, bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ajaib, luar biasa. Dia bilang, jangan bunuh mereka, musuh-musuh itu, tetapi berilah mereka makan. Ayat 23, maka disediakannya lagi bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini sangat luar biasa. Allah menampilkan strategi perang yang damai namun mengalahkan. Mengapa? Mengapa mereka tidak dibunuh? Elisa melarang Raja Israel tidak membunuh mereka. Karena tujuan dari mujizat yang terjadi, mereka dibutakan dan dicelikkan kembali. Mata bujangnya terbuka, bahkan malaikat surgawi dengan kereta berkuda berapi itu datang. Tujuan dari mujizat sangat luar biasa, karena tujuan dari mujizat akan gagal. Mujizat itu akan gagal jika orang Arab itu dibunuh atau dibantai. Kenapa mujizat itu akan gagal? Sebab kalau mereka mati, mereka tidak pergi dan beritahukan bahwa kami tidak berdaya. Allah orang Israel itu Allah yang besar. Allah yang turun di garis front, Allah pembela, Allah yang ada di depan untuk berperang bagi umatnya. Kalau Anda mau mengalami mujizat-mujizat seperti itu, mujizat tidak akan gagal. Mujizat akan terus terjadi atas hidup kita. Kalau orang-orang Aram dibantai, tidak ada cerita bahwa Allah Israel itu Allah yang besar. Karena tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pasukan Aram bahwa mereka harus berurusan dengan Nabi Allah. Mereka harus berurusan dengan hamba Allah yang benar. Mereka juga harus tahu dan mengerti bahwa tidak ada satupun kekuatan, strategi, alat perang yang hebat yang dapat mengalahkan kekuatan Allah.
Tidak ada strategi. Tidak ada juga kekuatan atau alat perang yang hebat yang dapat mengalahkan kekuatan Allah. Dia Allah di atas segala Allah. Sekarang mereka belajar untuk taat kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Mereka tidak dibunuh, tapi mereka dijamu, makan, dan disuruh pulang dengan damai. Elisa dan Israel di Samaria, mereka menjadi saksi yang luar biasa bagi orang-orang Aram yang tidak percaya kepada Allah Israel itu. Puji nama Tuhan. Bagian yang akhir ini, kalau Tuhan sudah menolong kita, Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya datang untuk membebaskan kita, menolong kita, menjagai hidup kita, memberi kemenangan kepada kita, memberkati kita. Marilah kita juga menjadi saksi-saksi bagi Kristus, menjadi garam dunia, seperti Matius 5 ayat 13, menjadi terang dunia, menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Hari ini kita beritakan kepada dunia bahwa Allah sanggup untuk menolong kita. Dia membutakan mata para lawan-lawan kita, dan kita memberi pengajaran kepada mereka dengan kasih, memberi makan kepada mereka dan suruh mereka pulang. Tidak ada lagi perlawanan pada saat itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, akhirnya apakah masalah kita hari ini? Apakah masalahmu hari ini? Mungkin masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sedang mengepung hidupmu seperti Aram yang mengepung Nabi Elisa itu. Kau sedang terjebak dalam masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah kesehatanmu, atau masalah virus COVID-19 ini, virus corona yang sedang mengepung dunia ini. Engkau merasa takut? Ingat, minta Tuhan mencelingkan mata rohanimu, maka engkau akan melihat pertolongan yang besar daripada Tuhan atas hidupmu. Katakan, Tuhan, celingkan mata rohaniku, celingkan mata imanku, agar aku dapat melihat berlaksa-laksa, beribu-ribu malaikat dengan kuda berapi sedang menyertai saya. Saya tidak tahu, setan sedang mengintimidasimu mungkin, atau orang-orang jahat yang sedang mengancammu, atau masalah-masalah yang lain. Berdoa, Tuhan celingkan mataku agar aku bisa melihat pertolonganmu, penyertaanmu, seperti kuda berapi yang menyertai Elisa dan pujarnya. Tuhan selalu ada, dan Dia bertindak bagi kita. Dia memihak kepada kita. Apakah bebanmu hari ini? Dia ada di sini. Kalau masalah-masalah itu mengepung engkau, masalah itu tidak seberapa, sebab Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kita. Elisa melihat yang tidak dilihat oleh bujangnya. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, celingkan matanya supaya dia melihat bersama dengan aku bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang Bapak Ibu sembah dan saya, Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, Dia ajaib bagi kita. Dia mampu menolong kita. Kalau hari ini virus COVID-19 mengepung dunia dan ada di sekitar kita, kita tidak melihat dengan kasat mata. Saya minta berdoa, Tuhan celingkan mata, buka mataku agar aku melihat bahwa Tuhan mampu juga menolong saya di dalam waktu-waktu penderitaan ini, waktu-waktu kesengsaraan ini. Saya terbatas dan mungkin ada hal yang saya lupa, tetapi Tuhan tidak terbatas dan Tuhan tidak pernah lupa. Dia akan memberitahukan lewat kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Percayalah, pertolongan kita lebih besar daripada kekuatan yang sedang mengepung kita. Tuhan berkati. Haleluya. Dia sanggup untuk menolong kita. Apapun masalah, datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Apapun penderitaan yang engkau alami, apapun masalah yang sedang mengepung engkau hari ini, mungkin engkau sudah bimbang dan putus asa. Saya ingin beritahu bahwa masih ada Tuhan. Berdoa, Tuhan, celikan mataku agar aku dapat melihat bahwa engkau ada di sisiku, engkau ada di dalam hidupku, dan engkau pertolonganku. Allah Immanuel, Alfa dan Omega. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Taruh tanganmu di tempatmu yang sakit. Angkat tanganmu ketika engkau berserah kepada Dia untuk pertolongan yang ajaib. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau yang perkasa dan ajaib, Kau yang mulia, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan Bapa. Kaulah pertolongan kami, terima kasih.
kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pembelaanmu. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ajaiblah Engkau ya Bapa. Ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau menurunkan tangan-Mu. Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, membawa kami di jalan kemenangan-Mu ya Bapa. Walaupun kami terkepung oleh masalah, kami terkepung oleh problema-problema hidup kami terkepung oleh sakit penyakit, kami terkepung oleh virus COVID-19, pandemik hari ini Bapa. Seluruh dunia, bahkan negara kami, bahkan kota kami, kabupaten kami, tapi kami percaya yang menyertai kami itu lebih besar dari kuasa-kuasa dunia. Yang menyertai kami itu lebih besar dari sakit penyakit kami. Yang menyertai kami itu lebih besar daripada kesulitan ekonomi kami. Tuhan mampu untuk menolong kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan datang memberi kemenangan, memberi kesembuhan, memberi kemenangan atas umat-umat-Mu hari ini. Hamba terbatas, tapi Kau tidak terbatas. Jamalah setiap kami. Bapak turunkan tangan-Mu, tumpangkan di atas setiap para pendengar, jemaat-jemaat Tuhan hari ini, sehingga mereka mengalami kemenangan dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami Bapak. Umat-umat-Mu yang sakit, sembuhkan, yang lemah kuatkan, bimbang teguhkan, hilang pengharapan, beri harapan baru. Segala macam kutuk yang mengutuk mereka kami berdoa, dibebaskan, diputuskan dalam nama Yesus. Kemenangan atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berkati pemerintah Republik Indonesia. Berkati Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, pemerintahan paling terendah Kau berkati. Berkati gembala-gembala, berkati pendeta-pendeta, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Dan mereka terus bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.